jiwar nabina ya Rabbana. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana. Ainul muhibbi bidumu'i hazina Raw'an ala iftiraqi ma qad ahsana Rawwadana bi uswatin mahasina Syarrafahu Allah fi jiwari nabina. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu rabbirhamhu rabbi ruhina ya Rabbana. Salatullah taghsha Ahmadan hadil amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah mewakili keluarga besar Fakhrismania Labeng mengucapkan selamat hari milad untuk Fakhrismania Surabaya yang kedua. Semoga kedepannya kompak dan jaya. Saya atas nama perwakilan dari kelompok besar Qasaid Isadul Ahbab mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan Fakhrismania Surabaya yang kedua. Mudah-mudahan Fakhrismania Surabaya makin sukses, kedepannya tetap cinta untuk bersolawat dan tidak pernah merasa lelah untuk selalu mengikuti jalan dakwanya dari Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan dari Fakhrismania Surabaya. Saya Diana Eka Putri mewakili dari Fakhrismania Tanah Merah mengucapkan selamat atas miladnya Fakhrismania Surabaya yang kedua. Harapannya semoga semakin bersemangat dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad dan meraih barokah beliau Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV dakwah bil hikmah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Halimatus Sadia dapat menemani Anda kembali dalam program Nusa TV Sanjung Rasul, program majelis dzikir dan sholawat yang insya Allah menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dzikir dan sholawat ini dipimpin oleh Raden Kiai Haji Fakhril Ashol yang mana tadi sudah ditandu oleh para santri Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil dengan Fakhrismania Surabaya, mulai dari pintu masuk utama Pondok Pesantren menuju panggung. Tentunya dzikir dan sholawat kali ini bersama dengan Ahbabul Mustafa dan penari sufi Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Acara pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Milad Fakhrismania Surabaya yang kedua. Dan langsung saja bagaimana rangkaian acara pada malam hari ini kita saksikan bersama. Bangkalan Paten 100% menjadi kota dan kabupaten. Zikir sholawat tersembat kuat, tak dapat diubah digugat. Kami sampaikan syukron jazilan kepada semua yang mensukseskan, khususnya bagi Bapak Bupati
DPRD kami berdasar dan menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang disetujui Pemprov dan pusat menjadi kota zikir dan sholawat. Harapan semoga Bangkalan beriman, tentram, sentosa dan aman. Baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Kambiun sukses, adil, makmur, subur. Tugas yang berat nampak terlihat, mengisi dengan yang bermanfaat. Butuh dukungan semua kalangan, ulama, pemangku jabatan, dan menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang disetujui Pemprov dan pusat menjadi kota zikir dan sholawat. Harapan semoga Bangkalan beriman, tentram, sentosa dan aman. Baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Kambiun sukses, adil, makmur, subur. Pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua dari Fahers Mania Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz siapa? Ustadz Hilmi. Ustadz, boleh diceritakan apa saja rangkaian acara pada malam hari ini Ustadz? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini rangkaian acara bersolawat bersama, dan juga tadi ada santunan anak yatim, juga ada tawajuh dari para masai dari kecamatan Paharmania masing-masing kecamatan Bangkalan. Ustadz, siapa saja yang diundang pada acara malam hari ini? Alhamdulillah saya sudah mengundang para ketua Paharmania sekecamatan Bangkalan, dan juga mengundang Kiai Hanan dan juga kiai-kiai yang lain, dan juga para jemaah dari Sehermania Surabaya dan juga Paharmania sekabupaten Bangkalan. Ustadz, boleh diceritakan bagaimana proses dari untuk mensukseskan acara pada malam hari ini Ustadz? Untuk mensukseskan ini dari 6 bulan yang lalu kami sudah merangkai acara ini dengan baik, sebaik mungkin, tapi ada kendala yang dinamakan COVID-19. Karena itu saya sebagai Ketua Surabaya tidak bisa mengadakan acara milad kedua tahun ini diadakan di Surabaya karena tidak ada izin dari Polrestabes Surabaya. Dan sejak itu kami dengan pengurus Surabaya sudah musyawarah dari 3 bulan sebelumnya. 3 kali musyawarah gagal karena tidak punya izin kerumunan untuk berkumpulan di masjid daerah Surabaya. Ya. Dan akhirnya tempatnya di Pondok Pesantren. Ya. Dan akhirnya waktu milad Burnih aku dipanggil oleh Raden Haji Fahril Ashol. Beliau mengadakan milad Paharmania Surabaya ini diadakan di Demangan seperti itu. Ustadz, mengingat awalnya acara akan dilaksanakan di Surabaya dan dipindah ke Bangkalan, apa kesulitannya Ustadz? Kesulitannya dari kami itu cuma kendalanya dari COVID-19 saja seperti itu. Dari sebelumnya tidak ada, alhamdulillah. Dari sebelumnya yang diadakan di tempat di Tambak Asri itu gagal, sudah didukung para masyarakat di daerah Surabaya juga sudah didukung penuh. Ternyata pas izin 1 bulan waktunya milad tidak diizinkan sama Polrestabes seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang terlaksana di Pondok Pesantren. Ya, alhamdulillah sekarang diadakan di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Ustadz, mengingat Surabaya itu luas, bagaimana sih cara dari Fahers Mania Surabaya untuk merekrut anggota Ustadz?
Dulunya itu saya pribadi seperti ini karena ingin mempersatukan anak-anak rantau dari Madura ke Surabaya, ingin sama-sama juga hadir ke acara sholawat, dzikir dan sholawat mengiringi dakwah beliau Raden Ki Haji Fahri Ashol. Dulu itu anggota kami 10 orang, diresmikan waktu itu Harlah Fahrmania di stadion. Waktu itu cuma 10 anggota, dilantik, diresmikan di stadion secara sederhana sama Raden Ki Haji Fahri Ashol. Berarti terbentuknya Fahrmania Surabaya ini dilatar belakangi oleh anak rantau Madura yang merantau ke Surabaya gitu ya? Ya, anggota Fahrmania Surabaya rata-rata punya grup kecamatan yang ada di Madura masing-masing. Nah, sebab itu anggota dari Surabaya bukan asli anak Surabaya, semuanya rantau. Dan untuk saat ini anggota sebagian tidak bisa hadir karena tidak ada izin dari bosnya masing-masing. Apa tidak ada kemungkinan merupakan anggota asli dari Surabaya atau semuanya anak rantau? Sudah saya konfirmasi ke orang asli Surabaya, sudah konfirmasi dari bulan-bulan dulu, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari ketua majelis Surabaya. Ustadz, boleh ada harapan untuk Fahrmania Surabaya, Ustadz? Kalau harapan kami untuk Fahrmania ingin terus semangat, kompak, bertambah anggotanya juga. Semoga tidak grup Fahrmania yang ada di Surabaya tetap jaya dan kompak selalu seperti itu, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Dengan Mbak siapa? Fitriani. Mbak, boleh diceritakan apa sih partisipasi Mbaknya yang sudah dilakukan untuk mensukseskan acara pada malam hari ini? Banyak Mbak ya, salah satunya kita kan pengennya awalnya itu kan mau ditaruh di Surabaya. Terus kan keadaan itu kita kan mesti Covid dan Surabaya kan termasuk zona merah. Jadi kita itu ya nggak bisa meneruskan acara itu ya dikarenakan Surabaya itu masih zona merah. Kalau kita melanggar itu sanksinya sangat berat buat kita sendiri Mbak. Jadi kita harus mencegah itu. Terus ya ini bukan kemauan kita ditaruh di Demangan ini. Ini atas perintah Kiai sendiri. Apa kesulitan Mbaknya untuk mengatur yang awalnya dari Surabaya menjadi di Bangkalan? Banyak. Kalau ya awalnya itu ya salah satunya termasuk kan anak-anak itu kan kebanyakan perantau. Lah itu kesulitannya itu di situ. Kita mau ngadakan kumpulan itu susah. Soalnya anak-anak ini kan kebanyakan bagian asisten rumah tangga. Dan apalagi sekarang kan musimnya Covid. Jadi kan semuanya itu harus ada izin rapid test kalau kita keluar dari suatu perkumpulan itu. Sangat sulit Mbak. Untuk Mbaknya apa sih suka duka selama 2 tahun menjadi Fahrmania Surabaya? Sukanya kita itu bisa kumpul bersama dan mengayomi para Fahrmania Surabaya yang baru. Dan dukanya itu salah satunya kita tidak bisa kumpul setiap harinya dan dalam sekali berkumpul pun itu tidak lengkap semua anggota. Ya kadang ada yang hanya pengurus saja, kadang juga ada anggota, cuman tidak semuanya anggota. Mungkin ada harapan untuk Fahrmania Surabaya ke depannya, Mbak? Harapannya satu, ya semoga kita selalu kompak, istiqomah dan selalu dalam hal-hal yang baik lah. Keduanya ya semoga kedepannya lebih baik dan ya itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya. Nama saya Abdul Aziz. Dalam struktural Fahrmania Surabaya saya sebagai penasehat dan pada malam hari ini saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana Milad Fahrmania Surabaya yang kedua. Ustadz, mungkin tak lazim Fahrmania Surabaya mengadakan milad di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa Nusa TV apa alasan dibalik itu, Ustadz? Iya, ini semata-mata karena safakoh atau welas asih yang diberikan guru kita Kiai Haji Fahri Ashol. Karena seringkali agenda acara Fahrmania Surabaya yang milad kedua ini ditunda disebabkan yang kita ketahui bersama lah adanya pandemi ini. Oleh karena itu sama beliau diberikan semacam oase kepada kita
untuk bisa melaksanakan miladnya di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Seperti itu. Mengetahui bahwa milad dari Fahres Surabaya diadakan di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil ini, Ustadz, bagaimana persiapannya, Ustadz? Ya, kami sebenarnya speechless ketika beliau menawarkan hal itu, sebab kami di antara FM yang lain itu adalah FM yang paling sedikit anggota dan juga terlemah seperti itu. Namun kami bertekad dengan kesulitan kami walaupun sedikit, kami yakin ini adalah perintah guru dan kami harus melaksanakannya. Dan kebetulan teman-teman ini sangat solid sekali dan dibantu oleh teman-teman pengurus Pondok Pesantren Syekhona Khalil, juga teman-teman tim kokos juga. Mengingat dari sedikitnya anggota, apa suka dukanya untuk mempersiapkan acara ini, Ustaz? Iya, sukanya kami sangat bergembira karena Milad Fakhrmania Surabaya ini bisa dilaksanakan di tanah yang sangat barokah, yaitu Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Dukanya tentu kami sebagai Fakhrmania Surabaya, tentunya siapa sih yang nggak kepingin melaksanakan miladnya di rumah sendiri, di tanah air sendiri. Namun apalah daya, namun hikmah yang paling besar kami bisa melaksanakan milad Fakhrmania Surabaya di tanah kelahiran Fakhrmania se-Indonesia. Gitu. Ustadz, sebelumnya acara milad Fakhrmania Surabaya diadakan di Surabaya, Gih. Iya. Mungkin apa perbedaannya, Ustadz? Perbedaannya tentu ini adalah tempat terutama. Yang kedua yaitu lebih banyak yang hadir karena kami ada di seberang pulau sana dan kami masih hijau di sana, belum begitu dikenal sehingga tidak begitu membludak seperti ini. Namun ketika dilaksanakan di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, panjenengan bisa melihat sendiri antusiasme para muhibbin dan para hadirin untuk menghadiri acara Fakhr Milad Surabaya ini. Muka-muka kalaban milad FMS Fakhrmania Surabaya yang kedua semakin kokoh dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah mahabbah fillah walillah, mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kalaban barokana salawat, barokana zikir. Saya alhamdulillah kaul saja hampir pen malam muka mektaah kaul saja ka angku itati orang yang saya selamat, ka angku itati orang yang saya bahagia, orang yang saya fajrah, orang yang saya saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Kira ngarang sarang leki gula mun kilo bitong anda telok jadi lepas karena kadito Fakhrmania yang kedua Fakhrmania Surabaya malar muka selalu kompak, selalu jaya, selalu bisa mektah dak setajana ka angkui laibur as-salawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Siji luru telu mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Puncak acara dari acara Milad Fakhrmania Surabaya yang kedua tahun pada malam hari ini yang ditandai dengan pemotongan kue yang diiringi doa oleh Ahbabul Mustafa, juga penerbangan balon bersama yang dipimpin oleh Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol. Satu persatu potongan kue diberikan kepada para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa kepada para anggota Fakhrmania Surabaya nantinya yang merupakan tuan rumah dan merupakan acara milad dari Fakhrmania Surabaya pada malam hari ini. Semoga Fakhrmania Surabaya selalu kompak dan selalu ikut serta dalam dakwah Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol, yaitu memasyarakatkan salawat dan mensalawatkan masyarakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Mabruk alfa mabruk alaika
hidup rukun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Semakin malam semakin ramai para Farsmania memadati lapangan pada malam hari ini di Pondok Pesantren Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat milad yang kedua tahun untuk Farsmania Surabaya. Semoga selalu ikut dalam dakwah Raden Kiai Haji Fahrillah Ashor, yaitu memasyarakatkan selawat dan mensolawatkan masyarakat. Saya Halimatus Sadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Mabruk, alfa.